Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto SPD. Saya guru di SMK Negeri Jumantono yang akan memandu Anda khususnya di MPLS ini mengisi materi, yaitu materi tata tertib, pikiran positif, dan banyak hal lainnya. Di samping saya mengajar materi, saya juga membina bagian pembina OSIS. Jadi segala ketertiban nanti Anda kaitannya dengan OSIS, pakaian, dan lain sebagainya nanti urusannya dengan saya. Siswa-siswi kalian di sini Bapak Ibu guru ada lebih dari 97, sehingga Anda harus kenal satu persatu. Ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu sekali lagi nama saya Sugiarto, nanti pemateri di MPLS. Kemudian saya juga mengurusi tentang OSIS ketertiban Anda sekalian. Itu saja untuk perkenalan. Selamat mengikuti MPLS, semoga sukses dan cepat menyesuaikan diri di SMK Negeri Jumantono menjadi siswa pelajar yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, calon siswa baru SMK Negeri Jumantono, di dalam materi MPLS hari yang kedua, jam yang kedua ini saya akan menyampaikan masa yang harus Anda lewati, terutama berkaitan dengan materi program kesiswaan, pembiasaan perilaku positif, dan tata tertib. Kita mulai yang pertama, program kesiswaan. Di mana program kesiswaan ini nanti kita akan menyusun program kesiswaan yang pertama, kemudian yang kedua diikuti pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS khususnya dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Kemudian yang B, meningkatkan pelaksanaan tata tertib dengan gerakan, kami akan ambil sebuah gerakan smooth list. Apa smooth list? Yaitu 10 menit untuk taman dan lingkungan sekolah. Jadi di dalam 10 menit nanti, di awal setiap hari kita akan mencoba peduli pada lingkungan, menertibkan lingkungan, menertibkan diri kita untuk membuat lingkungan kita menjadi nyaman. Terus berikutnya yang kedua, meningkatkan hari disiplin. Saya akan memberikan program kepada kalian. Hari Senin kita pakai untuk hari disiplin. Ini sebagai sampel yang pertama dulu. Selanjutnya nanti kita akan setiap hari kita harus disiplin. Tetapi untuk yang pertama ini kita akan pakai yang hari Senin saja dulu. Kemudian yang ketiga, partisipasi aktif kegiatan ekstra, lomba, dan semua program sekolah. Maka bagi siswa baru diharapkan Anda sudah harus menilai potensi Anda sendiri. Saya cocoknya ada di apa? Sedangkan di SMK Negeri Jumantono ini akan menggali potensi Anda khususnya di ekstrakurikuler. Di sana banyak cabang kegiatan yang bisa Anda pilih yang bisa untuk mengembangkan potensi Anda, syukur-syukur menjadi prestasi. Kemudian bagi mereka akan kami seleksi, akan kami lihat potensinya yang menonjol, kita akan ikutkan program lomba. Di mana lomba ini secara insidental akan ada dan selalu ada. Sehingga di samping Anda memiliki bakat tersendiri, maka Anda juga diperhatikan untuk mengikuti lomba. Siapa tahu ada prestasi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Anda. Terus yang berikutnya, yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan sekolah. Ini tentu kami akan bekerja sama dengan petugas yang kompeten, sehingga Anda akan dapat terpantau setiap hari, setiap saat perkembangan kesehatan Anda, terlebih di masa pandemi ini. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan keagamaan, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan, khususnya kalau Anda nanti akan dibantu oleh kakak-kakak Anda dari Rohis. Kemudian Romawi 2, kita masuk pada pembinaan dan perilaku positif. Siswa-siswi sekalian, sebagai siswa penting menerapkan dan tauladan berperilaku positif dan empati kepada teman, siswa, seluruh warga sekolah.
Apa simpati, apa empati? Boleh Anda lihat di sana bahwa simpati adalah perasaan yang muncul ketika melihat kondisi atau kejadian yang dialami seseorang, atau boleh dikatakan belas kasihan terhadap kejadian yang menimpa orang lain. Sedangkan empati itu jauh perasaan lebih dalam daripada simpati, yaitu kemampuan mengenali perasaan orang lain, bisa merasakan kesedihan orang lain, begitu. Terus yang berikutnya, seperti dikutip di UNICEF, Badan WHO, bahwa kita menerapkan perilaku positif dan empati itu bisa dengan memberikan apresiasi, penghargaan dengan ucapan, nilai, pujian, motivasi. Kemudian yang kedua juga bisa dengan cara menyampaikan yang baik dan benar, yaitu ketika melarang, hindari kata-kata negatif. Misalkan Anda tidak pinter, jangan katakan goblok, itu tidak boleh. Mungkin dikatakan dengan tidak pinter atau pinternya sedikit, seperti itu. Kemudian juga menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Itu bisa dicontohkan, misalkan teman Anda itu mudah tersinggung dengan sesuatu, jangan dikatakan, jangan diungkapkan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, tentang disiplin positif. Disiplin positif ini bisa diambil contoh, yaitu tanpa kekerasan, tanpa ancaman, kemudian mengajarkan tanggung jawab, kemudian sikap konsekuen, berani mengambil keputusan, dan mematuhi aturan, serta masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya bisa membangun sikap saling tolong menolong. Itu seperti contoh kalau dalam keseharian Anda ada kegiatan gotong royong membersihkan kelas, kemudian ada regu piket, dan seterusnya. Kemudian pada suatu saat mungkin ada yang kena musibah, kita bisa mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan. Barangkali ada yang saudaranya sakit atau teman kita sakit, kita bisa menjenguk. Kemudian ada yang kena musibah, kita bisa menolong sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang B, apalagi di era pandemi wabah COVID ini, Anda harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang biasa kita kenal dengan istilah 3M atau 5M itu. Yang sudah favorit protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Ini sebagai pelajar kita harus seperti itu. Tidak boleh kita itu harus diingatkan setiap saat. Kita sudah harus melaksanakan secara otomatis menjadi menyatu pada diri kita. Kemudian sebagai pelajar ditambahkan ada 4 sikap lagi, sikap positif. Seperti yang dikutip di Tribun News dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu 1, sikap menghargai dan empati, lebih disiplin, kreatif mencari solusi, kemudian yang keempat membangun sikap saling percaya. Ya. Di depan kami sudah menyampaikan beberapa hal tentang empati, simpati, kemudian disiplin, kreatif solusi, membangun sikap saling percaya. Anda tinggal menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini tidak ada gunanya kalau hanya di dalam catatan, kalau hanya di dalam tulisan. Maka Anda harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Itu bedanya yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar. Terus yang berikutnya, contoh perilaku positif, yaitu berperilaku baik. Berperilaku baik itu kita bisa menempatkan diri di mana, dengan siapa, harus bagaimana. Kemudian sabar, artinya kita tidak mudah mengambil keputusan, harus melalui banyak pertimbangan, dan seterusnya. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain, sikap toleransi. Kemudian yang keempat, tidak mudah tersinggung, apalagi marah. Kita harus menyadari perasaan orang lain, perasaan diri kita. Terus yang kelima, bicara atau komunikasi tidak berteriak, bengak-bengok, koyok ning tengah alas, tidak boleh. Kita harus empan mapan. Kemudian yang keenam, bisa murah hati, sikap baik. Kemudian yang ketujuh, ringan tangan, artinya suka membantu. Kemudian yang kedelapan, sopan santun.
Sopan santun itu sopan dalam berpakaian, bertingkah laku, santun dalam bicara. Tadi saya katakan di mana dengan siapa kita harus pakai bahasa istilah yang mana. Jangan sampai bahasa kata-kata kita itu menyinggung perasaan orang lain. Apalagi Anda terpelajar, harus beda dengan yang tidak terpelajar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu tata tertib. Tata tertib ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain tata tertib sekolah itu mempunyai tujuan agar semua warga sekolah mengetahui tugas, hak dan kewajiban dan mau melaksanakan tugas dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Terus tujuan yang kedua untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, guru dan seluruh warga sekolah. Semua elemen, semua komponen yang ada di sekolah ini harus satu tujuan, yaitu tertib di dalam segala macam pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dengan tugas, hak, dan kewajiban. Kita boleh artikan disiplin itu adalah sifat tanggung jawab terhadap peraturan-peraturan sekolah. Kemudian disiplin yang diterapkan di sekolah, contohnya saya secara sederhana saja, satu, masuk sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib, sikap sempurna, sesuai dengan aba-aba, tidak sesuka diri sendiri. Terus yang ketiga, memakai seragam sesuai ketentuan. Di SMK Negeri Jumantono ini ada banyak seragam yang harus Anda pakai sesuai dengan harinya. Seperti Senin Selasa itu pakai OSIS beserta kelengkapannya, alma mater badge-nya. Kemudian Rabu Kamis di situ pakaian identitas sesuai dengan jurusan Anda masing-masing. Di TKR ada identitasnya, di TKJ ada identitasnya, di akuntansi ada identitasnya. Anda harus mematuhi itu. Sedangkan hari Jumat nanti Anda pakai pramuka. Itu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Seragam pakaian itu apa yang ada di diri Anda, yang tampak di diri Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan harinya. Tidak boleh sesuka diri sendiri. Terlebih khusus pada sepatu, itu diwajibkan Anda pakai sepatu hitam. Terus yang keempat, menaati tata tertib sekolah. Apa aturan di sekolah wajib hukumnya untuk patuh. Kemudian yang kelima, mengikuti pelajaran dengan tekun. Apabila Anda belajar di situ kok pakai ngantuk, pakai terlambat, absen, itu berarti sudah menyalahi tata tertib. Sehingga menyalahi tata tertib, namanya orang salah tentu ada sanksinya. Terus yang keenam, beribadah tepat waktu. Ini kaitannya kalau nanti sudah masuk tatap muka, biasanya itu akan dibimbing pada istirahat kedua. Itu ada sholat duhur bersama sesuai dengan keyakinan yang Islam tentunya. Kemudian nanti waktu asar juga ada asar berjamaah. Kemudian yang ketujuh, tidak terlambat. Apapun Anda, waktu kapanpun, jadwal harus sesuai dan Anda datang harus tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Itu salah satu contoh disiplin. Kemudian contoh lagi, Anda keluar masuk itu dengan izin. Kalau masuk ruang ketuk pintu, ucapkan salam, katakan dari mana, sampaikan pada Bapak Ibu guru yang ada di kelas, sampaikan permohonan maaf. Kemudian kalau mau keluar juga demikian, dengan tunjuk jari, izin pada Bapak Ibu guru, seterusnya begitu. Siswa-siswi sekalian, di masa MPLS ini adalah masa pengenalan Anda pada lingkungan di SMK Negeri Jumantono. Terkait dengan itu, hubungan dengan materi kami adalah tata tertib dengan lingkungan. Maka Anda wajib mempelajari, mengingat, dan harus apa yang Anda terapkan di SMK Negeri Jumantono. Terlebih anak siswa baru, maka Anda harus banyak-banyak belajar pada lingkungan agar kita dapat menyesuaikan diri dengan baik. Siswa-siswi sekalian, barangkali itu materi di MPLS untuk bagian saya. Anda bisa mencermati lagi, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di lain waktu. Itu saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
kami mohon maaf untuk dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.